Assalamualaikum Mbak Nining. Waalaikumsalam Bu Rima. Maaf saya manggilnya Mbak nggak apa-apa ya? Oh nggih, Karena masih kelihatan muda dan Oh cantik saya gitu. malah sebaya Bu dengan Iya nggak kelihatan kalau pakai Bercanda, baju putih abu-abu ya. Dukun Ibu sama Ya. ya kayak Bu Rima berarti. Terima kasih Mbak Nining sudah Iya, meluangkan sama-sama, waktu Ibu. untuk Iya. kita pelaksanaan supervisi. Ini sudah tidak ada jam mengajar ya? Iya Bu, ini sedang istirahat. Oh, ya kalau nggak salah ini baru P5 kok ya? Oh iya betul Ibu. Iya baru P5. Sebagai Oke. fasilitator kah ini? Iya betul Ibu, saya fasilitator di 11 MP2 Ibu. Oh bukan siswa ampuannya? Bukan, Ya. kalau saya 11 BC kan ya Bu. Ya baik, ini kita akan melaksanakan serangkaian supervisi akademis. Jadi tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran itu dilaksanakan berpihak kepada murid. Nah, jadi Bu Nining jangan khawatir ya kalau misalnya supervisi, wah sesuatu yang menakutkan. Oh saya nanti akan mendapatkan penilaian yang gini-gini, saya merasa diawasi. Jadi tujuan utamanya bukan seperti itu. Oh gitu ya Bu, saya tiwas deg-degan Ibu. Enggak, kita santai saja. Baik. Jadi di sini juga kita akan melaksanakan percakapan berobservasi, kemudian kita ada observasi pembelajaran di kelas, Baik Ibu. percakapan pasca observasi. Iya. Nah, jadi supervisi ini rangkaiannya juga selain untuk memastikan pembelajaran itu berpihak kepada murid, juga lebih menekankan kepada upaya kita untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai guru. Itu kan Bu, kalau kita sebagai guru kan harus mengalami peningkatan ya tadi. Oh, berarti bagus ya Bu, itu sebenarnya kalau dijadikan rutinitas, otomatis kan kemampuan guru-guru bisa meningkat ya Bu, walaupun hanya sepersekiannya kan kalau rutin gitu loh Bu. Itu ya Bu, sebenarnya bagus ya Betul Bu. sekali Bu Nining. Pinter. Baik. Gini Bu Nining, sebelum kita melaksanakan observasi pembelajaran di kelas, Iya Bu. saya ingin menanyakan, Baik. kita nanti kan akan ada pelaksanaan observasi pembelajaran, gitu ya. Betul. Dari kegiatan pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa ya? Nah, kebetulan Bu, yang sudah saya siapkan untuk pertemuan berikut adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materinya dengan tujuan adalah melalui identifikasi peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan secara berkolaborasi, berkebinekaan global, kreatif dan bernalar kritis, diharapkan peserta didik dapat menumbuhkan sikap atau sifat karakter cinta tanah air dan meneladani semangat perjuangan mempertahankan kemerdekaan para pahlawan. Wah, luar biasa, ini berarti penanaman nasionalisme pada diri siswa ya Bu ya? Iya begitu Ibu. Bagus sekali. Oke. Sejarah ya nanti berkaitannya tentang proklamasi kemerdekaan. Iya. Lalu untuk area pengembangan yang tidak dicapai ketika pembelajaran nanti apa Ibu? Harapannya Ibu ke depan itu siswa itu aktif Ibu. Siswa aktif mengikuti materi ini dan menggali potensi atau sikap-sikap atau ide-ide kreativitas mereka dari pemikiran mereka yang cinta tanah air itu akan diwujudkan dengan cara seperti apa. Begitu Ibu. Jadi aktif menuangkan ide-idenya begitu Bu. Ya karena cinta tanah air itu tidak hanya sekedar tahu ya, mereka juga akan berpikir apa yang bisa saya lakukan, saya berikan untuk tanah air gitu, apa saya persembahkan begitu Bu. Jadi akan langsung kelihatan nanti aksi nyata yang akan dimunculkan oleh anak-anak itu. Betul Ibu, betul. Kayaknya ada suara agak seperti Iya. ya semoga tidak terganggu ya karena baru ada gladi bersih. Oke, baik. Nanti kira-kira untuk strategi yang akan digunakan Rencananya begini Bu, karena untuk menggali pemikiran siswa ya Bu, itu diharapkan mereka aktif menyampaikan ide-ide pemikirannya melalui tanya jawab dengan teman-temannya, atau sebelum itu menggali informasi mungkin proklamasi itu apa, kemudian dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi itu apa, kemudian bagaimana pemerintahan Indonesia setelah itu. Nah dari situ mereka bisa mengambil sikap, lalu di antara mereka sendiri bisa saling tanya jawab, dan hasil dari informasi yang mereka dapatkan akan mereka presentasikan di depan kelas. Nah setelah itu mungkin akan
menghasilkan kesepakatan, oh akhirnya saya harus begini, oh itu kan mereka dapat sendiri, mereka lakukan sendiri, mereka sepakati sendiri, harapannya seperti itu. Nah, sepertinya nanti akan asik sekali dengan strategi yang Iya. sudah Ibu Nining rencanakan. Iya, ya. semoga begitu Ibu. Jadi nanti akan ada diskusi, ada tanya jawab, Betul. dan siswa juga mempresentasikan. Iya, Dan nanti diharapkan akan menghasilkan sebuah keputusan Iya. beberapa hal tentang kaitannya apa yang akan dilakukan untuk mewujudkan bahasa jembatan. Iya, Iya, ya, bagus sekali itu Bu. Sejarah itu pelajaran yang kata orang banyak teorinya, tapi ini justru ingin memunculkan aksi nyata Iya dari Bu, siswa. iya harapannya sih seperti itu Bu, harapannya. Ya insya Allah bisa. Mohon ininya ya Bu, mohon maksudnya nanti kalau saya ada salah-salah dikoreksi ya Bu. Oh, Kita masih belajar belajar. sama, kita sama-sama masih belajar. Iya. Ya, jadi kira-kira nanti untuk observasi pembelajaran di kelas kapan akan kita laksanakan bersama-sama? Bagaimana kalau hari Kamis Ibu? Kamis besok ya? Iya, Itu di kelas berapa? Kelas 11 MPLB 2. Kelas 11 MPLB hari Kamis jam Itu adanya jam terakhir Ki Bu, Oh, jam terakhir. 9.10. jam 9.10 ya. Wah, pas lagi capek-capeknya ya. Enggak Bu, nanti seru Bu. Oh iya, percaya pasti luar biasa nanti. Iya. Berarti nanti untuk percakapan pasca observasi tidak bisa langsung dilaksanakan ya? Bagaimana kalau keesokan harinya Bu? Besokan harinya hari Jumat ya. Iya, Baik, nanti misalnya. kita hari Jumat juga pertemuan untuk waktu percakapan pasca observasi. Iya, ya. begitu Bu. Oke, saya juga perlu menyampaikan kepada Ibu Nining, Iya, jadi sekali bagaimana lagi Bu? tidak usah menganggap ini sebuah beban, kita belajar bersama. Dan saya juga nanti mohon izin, mungkin saya akan memfoto atau mungkin mengambil beberapa video ketika Ibu Nining pembelajaran nanti. Saya akan mencatat apa-apa yang terjadi di kelas itu. Gitu ya Bu. Iya. Berarti saya harus dandan dulu ya. Oh iya, itu lebih bagus lagi kan kalau Baik. dandan semurnya juga jadi semangat. Oh gitu. Ya, udah kalau Baik. dandan sudah cantik kok. Oh, baik Ibu. Jadi perempuan oh ya Bu. Enggak ganteng artinya. Adakah hal yang ingin ditanyakan? Sementara cukup dulu Ibu, kecuali nanti saya ada salah-salah tolong diluruskan ya Bu. Kan saya Kita masih sekali lagi belajar. kita belajar bersama. Baik. Enggak, saya nggak lebih pintar kok. Tapi Baik Ibu. saya diberi tugas untuk menjadi supervisor ya. Kita belajar bersama saja. Dan saya yakin Bu Nining juga sebenarnya tahu strategi yang tepat untuk pembelajaran. Karena ini sebuah proses yang harus kita laksanakan ya kita laksanakan. Oke, Gitu aja ya Bu Nining. baik Ibu. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Iya, sama-sama. Selamat bertugas kembali. Baik, matur nuwun.
Assalamualaikum Bu Nining. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rima. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, baik sekali. Sehat ya semuanya ya. Iya. Kemarin habis jalan-jalan ya refreshing ya. Oh iya, Bu Rima tahu aja. Iya, Rima kenapa tahu nggak dari mana sih? ngajak-ngajak? Oh, saya juga cuma diajak, Bu. Oh gitu. Nanti Kayak gitu gimana, Bu? Ada loh beberapa temen yang kayak Bu Rima itu bilang, kok nggak ngajak-ngajak, kok nggak ngajak-ngajak. Nah, saya itu cuma diajak ya, Bu. Maksud saya ngajak lagi. ya nggak apa-apa. Oke. Bu Nining, Nggih. kita menindaklanjuti kegiatan supervisi yang kemarin ya. Baik, Ibu. Kita kemarin sudah percakapan observasi, terus Iya. kemudian kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Oh iya. Dan ini mohon maaf untuk pelaksanaan percakapan pasca observasinya terpaksanya tertunda, diubah gitu kan, yang harusnya hari Jumat ini menjadi hari Rabu tanggal 17. Dan mohon maaf ini saya dari rumah ke Car Free, enggaknya sudah di jalan. Oke, Bu, jadi untuk percakapan pasca observasi ini kita akan berdiskusi bersama, menyampaikan hasil dari observasi pembelajaran kemarin, dan juga kita akan berbicara juga tentang rencana pengembangan diri ke depannya. Oke, Bu Nining, Iya, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Iya, betul. Bagaimana perasaan Bu Nining melaksanakan pembelajaran yang kemarin? Kemarin itu saya merasa antusias, Bu, karena wah, Bu Rima mau ikut di kelas saya gitu. Semangat gitu ya. Iya, semangat. Tetapi justru dengan antusias itu saya juga ada semacam ragu-ragu gitu, Bu. Aduh, nanti saya ngajarnya bener nggak ya, kayak mau dinilai Bu Rima Gitu. Iya, betul. Begitu, Ibu. Ragu-ragu karena ada supervisi gitu kan. Kan kemarin kita sudah sepakat, kita santai saja karena ini untuk sarana belajar kita aja. Oh iya. Tapi dari pelaksanaan proses pembelajaran kemarin itu tujuan yang hendak dicapai oleh Bu Nining sudah tercapai belum? Tujuannya untuk mengaktifkan siswa itu sudah sih, Bu, cuman belum penuh ya, Bu. Artinya kalau mungkin saya mengharapkan ada separuh lah paling tidak yang aktif atau berpartisipasi dalam materi kemarin, tetapi nyatanya baru sekitar 10 anak ya, Bu, gitu. Jadi masih merasa kurang lah, Bu. Masih merasa kurang ya, karena Iya. baru 10 siswa Iya. yang aktif gitu. Ya sebenarnya untuk indikator untuk kelas aktif kemarin apa tuh? Jadi untuk biar dikatakan aktif, targetnya kemarin apa? Biar dikatakan aktif itu anak mengajukan pertanyaan atau anak berpendapat, anak fokus pada materi, terus mereka ada yang presentasi, diskusi, seperti itu, Ibu. Nah, kemarin sepertinya sudah muncul ya, karena kemarin saya lihat itu ya memang sih kalau dari awal kemarin memang ketika pembelajaran Bu Nining belum menyampaikan tentang separuh kelas yang harus aktif gitu kan ya. Tapi saya rasa kemarin itu sudah ada lebih dari 10 yang aktif gitu kan ya, dengan siswa yang berbeda. Itu ada siswa yang bertanya dengan siswa yang berpendapat, saya rasa itu sudah cukup banyak. Dan kemarin kalau tidak salah saya tuh menemukan sesuatu yang sangat unik dari pembelajaran Apa Ibu itu, Nining. Bu? Saya mau Ya, jadi kemarin tuh kalau tidak salah Ibu Nining, siswa itu berdiskusi, kemudian presentasi di kelas, kemudian membuat kesepakatan kira-kira aksi nyata untuk mewujudkan cinta tanah air berupa tindakan apa gitu. Nah kemarin ada satu jawaban yang unik, itu yang saya temukan ketika proses pembelajaran Bu Nining kemarin. Seperti itu bukan, Bu? Iya, Bu, itu juga sebenarnya iya ya, maksudnya justru itu di luar ekspektasi ya, Bu. Iya. Maksudnya lebih tapi ya unik tadi, unik itu artinya memang tidak kita rencanakan tetapi Iya. itu muncul gitu ya, Bu. Iya. Betul, Bu Rima, betul. Justru itu memperkaya atau malah
malah menimbulkan apa ya Bu, menimbulkan semacam motivasi untuk saya supaya yang seperti itu tuh bisa lebih nambah lagi gitu. Kalau kemarin hanya satu anak yang bisa punya pemikiran seperti itu, harapannya ke depan tuh minimal dia mengeluarkan pendapat itu lagi dan ada temannya yang juga terpancing untuk ikut berpikir kreatif atau berpikir kritis seperti dia gitu Bu. Jadi jumlah siswa yang mengeluarkan ide kreatifnya semakin bertambah lagi ya. Betul. Yang bagus sekali. Begini Bu, Nining, kira-kira kalau dari proses pembelajaran kemarin, kalau Ibu Nining menilai sebelum pembelajaran kemarin sama sesudahnya, dalam artian sebelum percakapan ya, itu Bu Nining ketika pembelajaran di kelas itu berada pada skala nilai berapa? Antara 1 sampai 10 itu Bu Nining ada di nilai berapa? Kalau sebelum ada observasi ya Bu, sebelum ada supervisi percakapan kita juga. Nah itu sebelum bertemu Bu Rima gitu yang membuka cakrawala saya gitu ya Bu, maksudnya setelah kita sharing gitu. Kalau sebelum itu ya saya merasa itu berarti wah pembelajaran saya selama ini tuh masih kurang Bu, kurang sekali, mungkin 6 mungkin Bu, atau malah kurang dari 6 di bawah itu mungkin Bu gitu. Tapi setelah kita ngobrol-ngobrol, oh ternyata saya tuh sebaiknya begini, sebaiknya begitu, hasil dari ngobrol itu dan setelah menjalani supervisi kemarin itu bisa dikatakan ya saya merasa oh ya saya sekarang lumayan tahu walaupun tidak ini ya Bu. Kira-kira sudah menjadi nilai berapa, dari angka 6 menjadi nilai berapa? Oh iya, kalau sebelum itu 6 ya bisa jadi sekarang sudah 8,5 lah Bu. Iya, luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Rima yang sudah membuka cakrawala saya gitu. Berarti mengalami peningkatan ya untuk terima kasih Bu Rima gitu. Nah kira-kira nih, karena tujuan dari supervisi ini kan kita ingin kedepannya itu kan semakin baik, semakin bagus, iya, senantiasa belajar ya. Betul Ibu. Untuk kegiatan berikutnya, Bu Nining punya target aktivitas pengembangan apa dalam pembelajaran? Ke depan itu selain menambah tingkat keaktifan ya Bu, kalau kemarin kan memang iya sudah aktif tetapi kok belum mencapai separuh gitu. Saya harapannya kan bisa lebih lagi, satu itu, kemudian kedua mungkin menambah lagi angka anak-anak yang berpendapat dengan unik gitu ya, atau keunikan yang timbul itu bisa ada lagi gitu. Terus ya tujuannya seperti itu Bu. Jadi untuk pengembangan berikutnya Ibu Nining ingin ada peningkatan kembali tingkat keaktifan siswa. Betul, kemudian juga ada peningkatan kreativitas siswa dalam memunculkan ide. Iya betul Bu. Ada dua aktivitas pengembangan ini. Untuk mencapai tingkat keaktifan siswa sama kreativitas ini, kira-kira ukuran keberhasilan yang ingin dicapai oleh Bu Nining apa? Untuk keaktifan siswa tadi kalau nggak salah lebih dari separuh lah Bu, lebih dari separuh gitu, siswa ya. Ya mungkin itu bisa diciptakan dengan cara ukuran ya Bu, yang ditanyakan ukuran ya barisan ukuran. Kalau menerima strategi langsung juga nggak apa-apa. Iya, maksudnya saya tuh gini Bu, dengan untuk mencapai ke sana gitu, saya nggak tahu itu namanya strategi atau ukuran atau apa, tapi yang jelas jika kita bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mungkin itu bisa meningkatkan tujuan saya tadi, maksudnya siswa yang aktif jadi lebih banyak lagi, siswa yang berpikir kreatif atau bernalar kritisnya juga akan menambah lagi, tidak hanya satu anak, seperti itu Bu. Termasuk bagaimana untuk meningkatkan kreativitas juga bisa melalui pembelajaran yang menyenangkan. Iya, maksud saya begitu. Kira-kira untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan ini itu nanti apa yang akan Bu Nining lakukan? Agar pembelajaran jadi menyenangkan gitu ya Bu. Iya. Itu mungkin sepertinya saya punya rencana untuk ini ya Bu. Ya walaupun sebenarnya selama ini tuh kita sudah ada teorinya bahwa
kita harus mengetes atau mengecek kesiapan siswa. Tapi pada prakteknya tuh kalau kita nggak ketemu langsung kasusnya gitu tuh nggak pernah itu tuh dicek-cek gitu ya Bu ya. Ya mungkin kedepannya saya akan mau mengecek ya memang betul menyiapkan siswa baik secara fisik ataupun psikisnya ya Bu, mungkin dari suasana hatinya, kemudian materi-materinya yang sudah tersedia atau belum. Kalau secara fisik mungkin sarana prasarana, kondisi kelas apakah bersih atau tidak gitu, sudah dipiketi atau belum gitu, mungkin kan mereka kadang keterlewat juga ya Bu kalau nggak diingatkan. Sama guru juga sering lupa tahu. Kalau hari ini lupa nggak kalau kita sudah makan atau belum? Gitu. Kalau makan selalu ingat ya. Oh, sudah lupa tuh ya Bu. Iya. Jadi untuk pembelajaran yang menenangkan nanti Bu Nining ingin hal yang pertama dilakukan adalah mengecek kesiapan siswa baik dari segi fisik, psikis, bahan yang ingin dipelajari, bahkan sampai kondisi kelas gitu ya, sudah bersih atau belum. Kira-kira ada hal lain yang ingin dilakukan juga nggak Bu Nining? Apa ya Bu? Untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan? Iya, mungkin saya akan belajar lagi atau mencari sumber-sumber untuk mendukung itu ya Bu, misalnya cari di YouTube atau cari informasi yang bisa meningkatkan atau lebih membuat kelas menarik atau menyenangkan tadi, atau saya akan bertanya kepada guru senior gitu, kalau misalnya saya ingin seperti ini strateginya, kalau di sini itu seperti apa, bagaimana, karena beliau kan pasti pengalamannya lebih banyak ya Bu, jadi mungkin punya istilahnya senjata ampuh atau amunisi atau andalan yang bisa oh begini solusinya, oh seperti itu gitu sebenarnya. Nining sering bertanya juga ya, kira-kira siapa yang akan menjadi sumber belajar Nining? Oh, kalau teman senior itu di sini Bu Hami Bu, karena beliau seniornya sejarah ya. Oh iya betul sekali ya Bu Hami. Sudah tidak diragukan lagi kemampuannya ketika belajar sejarah. Oke, bagus, baik Bu. Jadi untuk pembelajaran yang menyenangkan, Bu Nining akan mengecek kesiapan dan juga mencari referensi, entah itu dari YouTube atau mungkin dari rekan sejawat, rencananya dengan Bu Hani. Untuk melaksanakan ini, kira-kira apa yang menjadi faktor pendukung dalam melaksanakan pengembangan diri? Pendukungnya mungkin ini Bu, kalau ice breaking Bu gimana Bu? Betul. Ice breaking. Ya, mungkin dengan didukung oleh adanya ice breaking itu bisa membantu saya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Selain itu juga tadi sharing dengan senior itu juga jadi pendukung, bisa tuh Bu? Jadi keberadaan senior yang ada ini seperti sudah berpengalaman ini tuh bisa menjadi salah satu faktor pendukung. Kalau nggak salah Bu itu orangnya suka-suka aja ya mengajari teman yang lain ya. Iya Bu, beliau malah kalau ngajari itu malah sambil jajak kayak gitu. Semangat jadinya ya. Oke. Nah, kira-kira untuk pengembangan diri ini kapan akan dilaksanakan? Mulai dari mana? Ya segera saja Bu, saya setiap setelah bertemu dengan Bu Rima terus kita ngobrol gitu kan Bu, itu membuka saya, saya jadi punya pemahaman baru Bu, walaupun kita ngobrol-ngobrol kayak gini kadang saya jadi terpikir, saya tuh harusnya begini, saya itu harusnya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, saya itu harusnya meningkatkan keaktifan siswa gitu. Lalu setelah ngobrol sama Bu Rima lagi, ternyata saya perlu ice breaking ya, ternyata ngobrol sama senior itu juga diperlukan ya gitu. Kira-kira bisa dilaksanakan kapan ini? Mungkin punya target waktu karena kemarin kalau pelaksanaan ya secepatnya ya Bu, karena kemarin udah, dan saya jam pelajarannya itu seminggu hanya sekali atau 2 jam pelajaran saja per minggu, jadi mulai minggu depan Bu. Iya, minggu depan, karena kan biar merata ya Bu, di minggu depan itu kita mulai untuk sesuatu yang baru
biar merata di semua jurusan gitu Bu. Jadi langsung minggu depan belajar dan langsung menerapkan ya berarti ke Betul, kelasnya ya. menerapkan apa yang direncanakan tadi. Luar biasa ini Bu Neneng menjadi guru yang menyenangkan juga buat Iya siswanya. kan, belajar dari Bu Rima ya. Nah, ingat ya kita sama-sama belajar. Oh iya, baik, kita belajar bareng. Itu Bu Neneng, terima kasih atas waktunya. Ternyata alhamdulillah kita sudah melalui rangkaian supervisi pembelajaran mulai dari praobservasi, observasi dan pasca observasi. Gitu. Ya semoga kita menjadi guru yang senantiasa belajar terus menerus ya, Amin. sehingga memberikan dampak yang positif terhadap siswa kita semua. Amin. Itu Bu Neneng, saya cukupkan sekian. Selamat menjalankan tugas ya. Loh, kita nggak makan-makan dulu Bu. Oh gitu, mohon maaf anggarannya tidak ada. Bu Rima bisa aja. Tapi nanti mungkin kapan-kapan kalau sertifikasinya udah cair. Oh gitu ya. baik, saya tunggu loh Bu. Iya. undangannya. Oke, terima kasih Bu Neneng. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.